Pemain baru dan jersey baru itu adalah hal yang lumrah dan biasa di tiap musimnya. Akan tetapi yang paling baru adalah kita penasaran sebelum musim ini bergulir adalah cara baru bagaimana Persib memperkenalkan pemain dan jersey baru dari Persib Bandung di musim ini. Announcement pemain baru di musim ini tuh saya dari PR, kemudian ada Mas Budi juga, ada Mas Budi dari brand kreatif itu dikasih kebebasan ya, dikasih keleluasaan dari manajemen, khususnya dari Kang Adit untuk bisa membuat sesuatu yang unik yang belum pernah sebelumnya dilakukan oleh Persib. Mungkin yang kita tahu sebelumnya kan etalase utamanya adalah sosmed ya, konten-konten banyak disajiin lewat IG gitu ya. Kita bikin ilustrasi, bikin digital imaging yang memang wah gitu. Nah, kita kalau kita dikasih kebebasan, pilot project pertama adalah yang Videotron. Nah, kita kenapa Videotron? Itu kan sebenarnya medium yang selama ini kita lihat di jalan lah segala macam, cuman kita nggak pernah notice gitu. Iklan banyak banget, cuman kita nggak pernah perhatiin Videotron itu apa sih gitu ya. Jadi udahlah gitu nggak diperhatiin. Nah, cuman sekarang kita coba gimana kalau kita coba untuk announcement pemain pertama tuh si Sadil Ramdhani lewat Videotron. Nah, itu mendadak banget. Jadi H-2 dikasih tahu, coba buat ide dong untuk launching si Sadil. Nah, akhirnya kita terotak, dikasih waktu 2 hari. Alhamdulillah kasar-kusuk dapatlah Videotron. Nah, itu kita nggak expect booming. Jadi kaget juga karena kita nggak sempat lapor ke pihak polisian yang mengakibatkan penumpukan massa gitu kasarnya ya. Dari zaman teaser udah rame di lampu merah. Lalu pas lagi hari H-nya itu sebelum maghrib udah rame dari jam 5:30 sampai jam 7 gongnya rame banget. Nah, alhamdulillah ya viral, rame di sosmed, pemberitaan pun banyak segala macam. Nah, dari situ efeknya akhirnya manajemen untuk selanjutnya kita pakai medium yang unik-unik. Nah, itu ditantangan buat kita. Makanya akhirnya rentetan lah. Jadi itu sebenarnya kita pingin nyari sesuatu yang unik. Temanya adalah kembali ke Bandung, kembali ke medium-medium yang selama ini pernah Bobotoh lalui, cuman dilupakan. Contohnya koran apalagi kan, gongnya jebret. Terus kemudian di TVRI, di televisi segala macam, radio, terus kemudian kartu pos, banyak hal lah. Jadi kita mencoba menggunakan medium-medium yang selama ini dilupakan oleh masyarakat khusus Bobotoh, namun kita coba bangkitkan kembali, mengangkat sisi romantisme dan juga sentimental, paling itu sih. Iya, tadi dibahas sedikit, tapi orang tuh pengen apa lah cara kerja timnya dari nol sampai barang ini jadi, terutama dari project yang orang harus akuin project yang perkenalan yang terbaik, salah satunya ada koran, ya, radio juga TVRI gitu. Nah, boleh cerita nggak sih alur barang ini masih nol sampai barang ini jadi? Selama ini kita tuh punya diskusi yang sangat non formal, santai lewat WhatsApp group biasanya. Biasanya Adit mancing. Kita kan nggak pernah tahu ya runutan pemain baru siapa aja. Jadi selalu dikasih setengah-setengah. Itu yang bikin kesulitan gitu. Kalau misalnya satu rentetan, jebret segini kan enak tuh. Kita plottingan, konsep segala macam. Ini nggak spirit-spirit. Jadi kita mendadak tahunya gitu. Mikir. Nah, setelah obrolan santai itu, berdua langsung lari ke grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu ada tim kreatif, ada Widi, ada Budi, ada saya sama Adit. Nah, berempat kita ngobrol. Di situ ngobrol, ide keluarin masing-masing. Akhirnya karena bapak saya pensiunan PR, iseng gitu. Di koran gimana gitu. Oh iya. Nah, kebetulan Adit pun punya rekanan di PR, teman juga, saudara juga. Udah coba. Kita coba meeting sama pemretnya, gayung bersambut. Awalnya udah khawatir nih, waduh harus placement nih, harus bayar nih. Karena kita tahu dari pemain pertama sampai terakhir Eliano kita free. Sesama Bandung, sesama Bobotoh kali ya. Terus tahu juga bahwa PR sama Persib itu 2 ikon Bandung.
PR dan Persib kan beriringan ya dari zaman perserikatan. Nggak pernah lupa dengan pemberitaan Persib. Di mana ada Persib ada PR. Sampai dari mulai perserikatan sampai ISL dan bahkan sekarang gitu. Nah, kita coba kawinkan dua ikon ini lewat obrolan kemarin dengan Pemret. Akhirnya keluarlah ide awal yaitu teaser yang mata, ya kan? Ya. Nah, itu udah mau rame, jebret. Puncaknya di hari H, saya udah lama nggak ngeliat kota Bandung, khususnya di Jalan Cikapundung, jam 5 subuh, Orang paket koran baru datang dari percetakan, orang-orang pada nunggu, antre ketika beli, mereka langsung nyeduh kopi, duduk, ngerokok sambil baca. Wah, itu momen langka Momen langka. di era sekarang. Iya, idenya seperti itu, dari obrolan ringan di grup, dan dari skala kecil, kemudian kita mencoba memanfaatkan networking kita, ketemu, ngobrol dengan medium yang kita tuju, akhirnya jadi. Yang lagi ramai kan sebelumnya kan Persib sudah bikin gebrakan-gebrakan ya dalam pengenalan pemain. Benar. Dan ternyata Persib itu pengen membangun nostalgia dan alhamdulillah match nih sama pikiran rakyat seperti itu. Dan waktu itu saya pun kaget tuh, ngeliat siapa nih Pak gitu kan. Jadi ada 2 kali kan, ada teaser sama yang pengumuman pemainnya. Jadi pas di situ sih jujur ya excited ya karena kan saya besar di Piala Rakyat lah, udah kurang lebih 13 tahun di grup Piala Rakyat gitu. Jadi memang dulu tuh kan Persib dan Pikiran Rakyat tuh saling punya keterikatan emosional lah seperti itu. Oh, Persib, oh PR, oh PR, oh Persib. Nah, ayah Persib, ayah Persib, ayah PR, ayah Persib itulah kurang lebih. Jadi menciptakan nostalgia seperti itu. Dan ternyata memang pas dimuncul teaser pertama banyak yang excited. Pemilik koran di mana ya, di mana yang sebagainya. Jadi itu sih kurang lebih yang awal mulanya gitu kan, dan alhamdulillah terrealisasi dan boom juga gitu, terutama pas hari hanya ya. Informasi dari teman-teman penjualan itu kabarnya 42.000 eksemplar. Iya. Jadi itu yang resminya seperti itu, dan biasanya itu nggak sampai segitu. Biasa karena kan ya mau tidak suka sekarang kan minat warga kepada untuk baca korannya malas lah gitunya. Dan yang bikin saya sedih jujur ini mah sampai mau nangis ya ketika bisa jadi ide ketika ketika orang-orang tuh bangga gitu ya di jalan, oh orang menang koran PR dan itu belum pernah saya lihat lagi selama kurun waktu 5-6 tahun ke belakang. Kebetulan kan saya tuh pas pencetakan tuh liputan di sana ke pencetakan koran. Jadi lihat, jadi tahu duluan si Julio sama si Dewangga gitu kan yang diumumin. Dari jam 10 malam sampai tugas sampai jam 7 pagi. Jadi pas pulang jam 7 tuh ya, pas dari sini ke rumah itu lihat topper koran bahagia di jalan Samsat itu Kircon, orang bawa nenteng koran, anak-anak bangga. Di situ merasa aduh iya benernya kejayaan PRT terulang lagi pada hari itu gitu. Karena selama ini kalau koran nggak habis tuh biasanya di kemana sih? Ya kadang-kadang disimpan di gudang atau ya ini si loper kembaliin koran lagi kan, kalau koran nggak habis tuh kan. Jadi gitu kalau yang belum tahu, kalau lihat loper koran masih sampai malam masih bawa koran itu, kalau nggak habis ya dibalikin ke gudang. Tapi karena ada edisi kemarin yang Persib kenalin pemain lewat koran, ya akhirnya mungkin mereka kayaknya jam 8, jam 9 juga udah pulang aja gitu. Betul. Keterikatannya itu memang sangat besar lah gitu. Dan juga kan ya dulu gitu kan media di Jawa Barat yang paling identik PR gitu. Jadi memang sudah sudah sangat identik banget lah, terutama ketika berita-berita contoh nih Persib main hari Minggu, hari Senin pasti bobotoh beli peran PR. Karena dulu mah mungkin belum zaman medsosnya. Iya, jadi analisis dan sebagainya itu di koran PR, rumor. Dulu mah zaman siapa? Julio Lopez ada dikabarkan merapat ke Persib gitu kan. Terus siapa? Ya banyak macam-macam lah ya. Jadi itu yang paling dinanti-nanti sih biasanya seperti itu. Jadi karena kan dulu tuh ya warga di Jawa Barat khususnya gitu kan pasti ada apa-apa informasi terbaru pasti PR. Jadi gini, bahkan lebih ke ini mah cerita ini ya wartawan dulu gitu ya. Ketika belum ada wartawan PR yang pas Persib itu, si narsumnya ngomong-ngomong cenah dulunya, cenah ya kayaknya bahkan seperti itunya gitu kan, sampai si narsum juga orang mah kudu asup di PR-nya, koran PR. Jadi gitu. Jadi lebih ke gengsinya mungkin ya. Dulu mah kan mungkin nggak terlalu banyak media gitunya, jadi ada apa-apa di PR seperti itu sih. Awal mulanya memang dari Persib yang menghubungi untuk adanya kerjasama. Nah kerjasama detailnya saya belum tahu juga seperti apa, tapi intinya
Persib ataupun Pikiran Rakyat siap memberi 2 halaman. Yang depan sama yang belakang. Wih, kalau bulat yang belum tahu, 2 halaman full tuh lagi zaman media cetak jaya-jayanya tuh itu mahal banget. Ngeri itu maunya ya. Depan sama belakang. Tapi intinya sih yang dikejar sama Pikiran Rakyat dan Persib tuh bukan nilainya secara nominal sebenarnya tuh, tapi si nostalgianya nggak bisa dibayar sama uang sebenarnya. Persib merasa PR tuh berharga, PR merasa Persib itu berharga ya. Karena secara nilai historis itu gitu. Ya, simbiosis mutualisme lah yang lebih diinin. Dan juga ada impact-nya itu sih yang paling bikin yang nggak kebeli itu impact dan nostalgia ya gitu. Yang bisa nggak kebeli sama rupiah seperti gitu. Karyawan sendiri tuh sebenarnya udah tahu nggak sih pemainnya siapa, dan biasanya kan sok acel gitu semua. Sampai H-1 itu nggak dikasih tahu. Jadi tahu pemainnya itu Julio Cesar dan Dewa itu sampai H-1 berarti jam 10 malam sebelum nyetak. Jadi yang waktu itu yang tahu cuma Persib sama Pemret. Ya, Persib sama Pemret. Harusnya itu ketika anak-anaknya ingat pembeli pertama itu jam 5 subuh. Pakai sepeda. Semangat. Koran PR, iya. Serius? Di sini ya, Cikapundung ya? Nggak di sini. Jadi kita buka stand di Asia Afrika sama itu kan udah biasa yang ngoper kan. Dia kesini. Pengen beli ini, belinya 2. Yang satu buat dibaca, yang satu buat dikoleksi. Teteh umur 20 tahunan lah si anak itu tuh. Dan saya belum lihat anak 20 tahun nyari koran. Bahkan bukan nyari ya, megang aja kayaknya. Belum pernah. Tuh. Padahal kan aroma koran tuh khas ya.